إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Sebulan penuh kita berjuang meninggalkan sesuatu yang biasa kita lakukan, mengontrol diri untuk tidak berbuat padahal kita membutuhkannya, menahan diri dari melakukan sesuatu yang kita semua mencintai. Kenapa kita lakukan itu? Kenapa? Sebagian ada yang melakukannya karena kebiasaan. Sebagian ada yang mengamalkannya karena memang sudah menjadi tradisi dan budaya. Tapi sebagian tidak. Dia melakukan itu karena dia tahu dirinya adalah hamba yang tercipta dari air mani yang hina, yang perjalanan hidup ini hanya sementara. Dia tahu bahwa akan ada hari dia berjumpa dengan yang mewajibkan kepadanya untuk berpuasa. Dia tahu bahwa Allah memanggilnya. Dia dengar itu ucapan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan buat kalian berpuasa. Itu bukan tradisi dan budaya. Bukan. Itu bukan untuk melatih agar engkau sehat. Bukan. Tapi agar engkau menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengistimewakan ibadah puasa ini? Tatkala semua amalan itu hitungannya udah diketahui, udah diserahkan kepada manusia. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhif. Kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Banyak jemaah. Allah itu syakur. Kita tuh beramal sedikit tapi dikasih banyak sama Allah. Kita tuh berbuat dosa banyak tapi sekali bertobat semuanya Allah ampuni. Itu Allah Tuhan kita. Jalla jalaluhu. Illa saum. Kata Allah kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu milikku. Malaikat nggak bisa mencatat dilipat gandakan jadi berapa. Dia catat puasanya. Tapi berapa kali lipat
Kata Allah, illa som fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang akan kasih pahala buat dia. Kenapa begitu istimewa puasa yang sebulan kita lakukan? Allah jelaskan dalam hadis qudsi itu. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan. Iya. Nggak makan orang yang puasa, padahal dia butuh makan. Dia meninggalkan minum, padahal dia dahaga dan haus. Dia meninggalkan syahwatnya. Istrinya yang halal dia tinggalkan, suaminya yang halal dia katakan selamat tinggal. Kenapa? Min ajli. Karena aku, kata Allah. Apakah benar kita melakukan puasa itu karena Allah? Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima dari kami dan dari antum semua yang hadir di tempat ini. Semoga termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, yang sudah lama pergi jauh. Hidup dengan syahwatnya, hidup dengan nafsunya, hidup dengan dunianya. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada Allah dan termasuk orang-orang yang menang. Yang setelah berjuang. Tapi bagi yang nggak berjuang, nggak pantas kita ucapkan selamat kepada dia. Ucapkan bela sungkawa kepada dia. Ahibati fillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebelum antum pulang semuanya, meninggalkan tempat yang kita mungkin hanya kumpul setahun 2 kali di tempat ini. Antum pergi mengungkapkan kebahagiaan antum. Berjumpa dengan orang-orang yang antum cintai. Sebagian mudik jauh, jemaah. Datang dari Jakarta. Datang dari kota yang jauh. Dia ingin melampiaskan kebahagiaan berjumpa dengan orang tuanya. Berjumpa dengan orang-orang yang selama ini dia berpisah. Tapi ingat, kita akan berpisah dengan mereka selama-lamanya. Pertemuan antum sama mereka hanya sebentar. Dan ada satu kawan kita yang akan terus mendampingi kita. Apa? Quran yang kita baca selama Ramadan. Dia teman setia kita. Tatkala orang tua kita, tatkala anak-anak kita mengantarkan kita ke kuburan kita, karena sudah selesai waktu kita hidup di muka bumi ini, satu pun di antara mereka tidak akan ada yang mendampingi kita. Mereka akan menguburkan kita. Tidak lama, mereka akan berdiri di atas kubur kita. Singkat, mereka akan berdoa mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Tapi adakah satu dari orang-orang yang kita cintai yang akan mendampingi kita di sana? Tidak ada. Tapi Quran akan mendampingi kita di sana. Surat minal Quran, 30 ayat. Ada salah satu surat dari Quran, terdiri dari 30 ayat, yang akan melindungi kita, yang akan menemani kita dan menyelamatkan kita dari azab kubur. Itu baru satu surat, surat Tabarok. Maka jangan kemudian setelah ini kita berhenti baca Quran. Sebagian orang berpikir bahwa membaca Quran itu di bulan Ramadan, menghatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan sebulan sekali, itu dianjurkan. Lah, setiap bulan kita dianjurkan membaca Al-Quran. Setiap bulan menghatamkan Al-Quran. Mungkin sebagian kita tidak merasakan ini Quran
yang menjadi pegangan umat Islam, yang membuat kemenangan mereka terus Allah berikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa beliau berdakwah? Dengan apa beliau tabah? Dengan apa beliau berjihad? Bil Quran. Iqra itu turun di bulan Ramadan. Beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia, alaihi salatu wassalam, pulang haji, beliau berhenti di sebuah tempat yang namanya Ghadir Khum. Lalu beliau mengumpulkan para sahabatnya. Dan ingat, kita semua punya beban di pundak kita, melanjutkan perjuangan para sahabat Nabi. Apa kata Nabi kepada generasi terbaik umat ini? Beliau mengatakan, amma ba'd, ala ayyuhan nas, wahai umat manusia. Beliau tidak panggil ya ayyuhalladzina amanu. Beliau panggil wahai umat manusia. Fa innama ana bashar, aku ini manusia. Yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujib. Sepertinya sudah dekat utusan Allah akan datang kepada aku. Malaikat mencabut nyawa. Dan aku harus menjawab. Wa inni tarikun fikum thaqalain. Awwalahuma kitabullah. Aku meninggalkan dua hal yang berat yang harus dipegang. Yang pertama, kata beliau, kitabullah fihil huda wan nur. Yang pertama kitabullah. Di situ ada petunjuk dan cahaya. Yang ingin selamat sekarang, besok, lusa, sampai hari dibangkitkannya manusia, pegang kitabullah. Wan nur. Di situ cahaya, jemaah. Ketika kita hidup dalam kegelapan, Allah turunkan Al-Quran. Dan Nabi menyampaikan ini setelah 23 tahun kira-kira dari turunnya Al-Quran. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Kalian ambil itu kitabullah. Kalian pegang itu kitabullah. Terus Nabi memotivasi para sahabatnya agar mereka memegang kitabullah. Ya jemaah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Orang-orang kafir nggak ingin kita baca Quran. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bagaimana semangat mereka agar kita tidak membaca Al-Quran. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. La tasma'u. Kalian jangan dengarkan ini Quran. Walghaw fi la'allakum taghlibun. Sudah, kalau ada Quran, kalian dengarkan yang lainnya. Kalian teriak-teriak. Kalian bersiul. Supaya apa? Agar kalian menang. Ternyata mereka tahu bahwa kemenangan orang-orang kafir bukan karena persenjataan lengkap mereka, bukan karena jumlah mereka, bukan karena kecanggihan mereka. La. Kenapa? Karena umat Islam meninggalkan Al-Quran. Baru mereka menang. Kembali kepada Al-Quran, kita harus baca. Dia yang mendampingi kita di kuburan, jemaah. Sekarang antum akan ketemu sama mereka, berpelukan sama mereka, menangis karena lama tidak berjumpa, tapi nanti datang waktunya engkau ditinggalkan selama-lamanya. Engkau lihat kuburan-kuburan itu. Dan subhanallah, ketika engkau dibangkitkan dari kuburan, tatkala Allah ceritakan pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhi
wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ketika orang di sana lari kabur dari saudaranya, dari orang tuanya, dari anaknya, dari istrinya, dari semua manusia. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Antum tahu siapa yang nyambut antum? Quran. Antum keluar dari kuburan antum, Quran itu datang nyambut antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal Quran yalqa sahibahu yaumal qiyamah hina yanshaqu anhu qabru. Karrajulis syahib. Seperti orang yang pucat. Keluar dari kuburannya ada orang nemuin antum. Bukan abah antum. Bukan. Bukan ibu antum. Bukan anak antum. Bukan kawan-kawan antum. Tapi Quran antum. Dia jumpain antum. Lalu dia akan berkata kepada antum. Apa kata Quran ini? Hal ta'rifuni? Engkau kenal nggak sama aku? Engkau tahu nggak sama aku? Lalu antum akan menjawab kalau antum termasuk ahlul Quran. Nabi ceritakan orang ini mengatakan, ma'arifuka, aku nggak tahu engkau siapa. Ini orang semuanya lari, kabur, Quran datang sama antum. Apa kata orang ini? Ana sahibuka, aku kawanmu, kata dia. Kawanku, iya. Al-Quran. Alladhi azma'tuka fil hawajir wa ashartu laylak. Aku yang membuat engkau kehausan karena engkau sibuk baca aku, engkau berpuasa. Aku yang membuatmu tidak tidur. Engkau begadang gara-gara aku. Maka aku tidak akan tinggalkan engkau. Itu Quran. Dia mengatakan, wa inna kulla tajiri min wara'i tijarati. Semua pedagang itu di balik barang dagangan mereka. Wa innakal yawm min wara'i kulli tijarah. Engkau hari ini di belakang semua dagangan orang-orang itu. Itu Quran jamaah. Fayu'tal mulk biyaminihi wal khulda bishimali. Apa yang akan diberikan kepada orang yang punya Quran nih jamaah? Diberikan yang namanya kerajaan di kanannya dan kekekalan di kirinya. Sudah cukup? Belum. Allah kasih dia tajul waqar. Allah kasih crown di atas kepalanya. Allah muliakan dia. Kemudian orang tuanya dapat fadilah tuh Quran yang dihafal, diamalkan oleh anak. Wa yuksa walidahu hullataini. Dikasih 2 pakaian yang nggak bisa penduduk bumi ini untuk menghargai pakaian tersebut. Orang tuanya tanya, kenapa kau dikasih pakaian ini? Kok bisa? Bi akhdi waladikum al-Quran. Karena anakmu, dia mengambil Al-Quran, dia hafalkan Quran, dia amalkan Quran. Selesai sudah buat dia? Belum. Ketika antum masuk surga, Quran akan ada di sana menemanimu. Quranmu akan datang menemanimu. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran, iqra, baca, wartaqi, warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Engkau baca, engkau naik. Tartilkan sebagaimana kau mentartilkan di dunia. Terus naik dia di derajat surga jemaah. Kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca. Terus kita mau tinggalkan Al-Quran. Kita sibuk dengan handphone kita. Bagaimana keterikatan kita dengan handphone sampai kita beli power bank. Kenapa? Apa nggak cukup dalam sehari engkau habiskan baterai yang ada di handphone, kemudian engkau tinggalkan? Enggak. Harus pakai power bank. Letakkan power bank itu di balik Quranmu sekarang. Sesuai dengan kecintaanmu kepada Al-Quran, dengan pengagunganmu kepada Al-Quran, Al-Quran akan mendampingimu di saat orang-orang meninggalkanmu.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، tatkala seorang membaca Al-Quran, antum akan jadi manusia yang berbeda. Kita semua tahu mukjizat para nabi. Nabi Musa, tongkatnya dilemparkan jadi ular. Dipukulkan ke lautan, berubah lautan jadi jalan. Dipukulkan ke batu, keluar mata air. Nabi Isa alaihissalam, tanah beliau genggam, beliau bikin seperti burung, ditiup, terbang menjadi burung. Nabi Saleh, itu batu keluar, onta. Tapi mukjizat Nabi kita alaihi salatu wassalam, bukan merubah benda, tapi merubah manusia untuk menjadi manusia yang bertakwa. Itu Quran. Bagaimana bangsa Persia, bagaimana bangsa Romawi melihat bangsa Arab yang awalnya sibuk dengan domba mereka, dengan onta mereka, yang awalnya mereka sibuk menjarah, merampok. Tahu-tahu orang itu berada di perbatasan Persia, berada di perbatasan Romawi. Apa yang merubah mereka, Syama? Apa yang merubah mereka? Al-Quran. Itu mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebuah ungkapan orang-orang kafir, kalau ingin mengalahkan umat Islam, tarik kerudungnya wanita, copot jilbabnya wanita, tutupkan dengannya Al-Quran. Tutupin itu Quran dengan jilbabnya wanita. Maka Anda minta kepada wanita-wanita yang di belakang agar engkau tahu, engkau dieksploitasi oleh mereka. Engkau dimanfaatkan agar menampilkan kecantikanmu, mengumbar auratmu, dan menutup Quranmu. Hari ini sadarlah. Sadar bahwa Allah Azza wa Jalla hendak merubahmu untuk menjadi makhluk yang indah dan istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah khutbah kepada kaum laki-laki, beliau datang ke tempat para wanita. Beliau mengingatkan wanita. Yang pertama beliau katakan kepada mereka, tasaddaqna. Tasaddaqna walau min huliyikunna. Kalian bersedekahlah walaupun dari perhiasan kalian. Orang kadang-kadang datang, dia ingin tampil cantik. Tapi Nabi menyuruh mereka bersedekah walaupun dari perhiasan mereka. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Mereka bertanya, walima ya Rasulullah? Walima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah kebanyakan penghuni neraka itu wanita? Yukthirna al-la'n wa yakfurna al-ashir. Mereka banyak melaknat. Mereka banyak mengutuk. Jaga lisan. Dan kufur kepada pasangan hidupnya. Kufur. Nggak berterima kasih kepada suaminya. Seakan-akan suaminya belum berbuat apa-apa sepanjang hidupnya. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan, lau ahsanta ila ihdahunna dar. Kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun, sepanjang tahun berbuat baik kepada salah satu dari wanita itu, thumma ra'at minka syai'an, lalu mereka melihat ada satu kesalahan yang kau perbuat. Apa kata perempuan ini?
Ma ra'aitu minka khairan qat. Engkau nggak pernah nyeneng aku. Aku nggak pernah melihat kebaikan sedikit pun di dirimu. Untuk ngobatin itu dengan sedekah. Dan ternyata sedekah itu bisa menjadi banyak dan berkah ketika baca Quran. Maka tolong baca Quranmu. Perbanyak sedekahmu. Itu perempuan melepas cincinnya, melepas gelangnya bersedekah. Dan Bilal bawa. Itu jemaah. Maka ahibati fillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terus nilai-nilai kebaikan yang kita amalkan, kita jaga. Dan pesan ana satu. Hatamkan Quran tiap bulan. Kalau engkau nggak mampu, 2 bulan sekali. Dan tolong dibaca dengan artinya. Karena dia yang akan mendampingi kita sampai kita berjumpa Allah Azza wa Jalla. Dan amal-amal soleh lainnya tentunya. Ahibati fillah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.